Sinchun Kyonghee, selamat merayakan tahun Oh, baru musim semi. Ucapan ini yang dilarang melalui Inpres nomor 14 tahun 14 itu. 1967 karena dianggap ini adalah ritual tradisi adat istiadat Cina mengucapkan selamat musim semi padahal di Indonesia nggak punya musim semi. Hmm, Tapi kan memang secara siklus alam dunia ini musim semi. semi. Lah kalau kongsi pacoy artinya apa? Selamat hartamu berlimpah. Oh. Merdeka. 1 Februari 2003 itu adalah hari yang sangat membahagiakan khususnya untuk masyarakat Tionghoa karena pada hari itu kita semua merayakan Hari Raya Imlek. Dan itu adalah hari libur nasional yang dirayakan secara resmi untuk pertama kalinya. Tapi 3 tahun sebelumnya Presiden Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 67 soal pembatasan agama kepercayaan dan adat istiadat Tionghoa. Nah, hari ini kita ingin belajar jauh lebih dalam tentang Imlek itu sendiri. Dan hadir bersama kita hari ini Budiono Tantra Yoga atau yang biasa dipanggil Suhutan hadir bersama kita untuk menjawab semua pertanyaan seputar Imlek. Selamat datang Suhutan. Ya, terima kasih. Selamat jumpa. Suhu kalau saya suka nonton film Sifu artinya sama, suhu. Sifu Mandarin, suhu dalam lafal Hokkien, artinya guru. Oke. Suhu sebenarnya saya penasaran ya karena saya termasuk orang yang tidak merayakan Imlek sebelum 2003 gitu. Jadi Iya. tiba-tiba kita semua merayakan Imlek kan. Jadi masih agak canggung-canggung tuh tahun 2003 dan segala macam. Tapi ternyata kalau ditarik panjang sejarahnya kita sudah merayakan Imlek sejak zaman penjajahan. Betul. Apa bedanya antara merayakan Imlek dari zaman penjajahan, kemudian masuk ke Orde Lama, Orde Baru berhenti kan ya, dan kemudian sekarang? Banyak catatan yang hilang ya. Tapi kalau dari historis berdirinya organisasi yang menghimpun kelenteng-kelenteng yang ada di Indonesia pada waktu itu dari 1934. Oke. 1934 Bapak Kwe Tai Kwai mendirikan perkumpulan Samkauhe Indonesia. Itu perkumpulan kelenteng-kelenteng yang menghimpun komunitas Tionghoa yang ada di Persada Nusantara pada waktu itu. Dan perkumpulan Samkauhe itu kemudian berubah nama menjadi Perkumpulan Tridharma Indonesia, berubah lagi menjadi Gabungan Tridharma Indonesia, dan ini organisasi ini sampai sekarang masih eksis, masih ada. Dan itu dimulai dari 1934. Pemerintah Belanda juga sebenarnya memberikan akses ya untuk berkumpul dan berserikat. Pada awal-awalnya kan memang tidak terlalu diperketat ya. Kumpul-kumpul sama pemerintah Belanda pada waktu itu kan nggak terlalu dipermasalahkan. Tapi setelah mulai adanya pergerakan-pergerakan kemerdekaan baru mulai kan diperketat. Termasuk komunitas Tionghoa juga udah mulai banyak sekat-sekat pembatasan sebetulnya. Jadi semuanya tuh sebenarnya mulai dibatasin melakukan pergerakan yang namanya kumpul-kumpul. Ya. Apa yang membedakan dari masa ke masa tentang perayaan Imlek sendiri? Mungkin nilainya ya, nilai spiritualnya yang semakin berkurang. Karena kalau awalnya perayaan Imlek itu syarat dengan hal-hal yang berkaitan dengan religi dan spiritual. Ya, makin ke sini nilai spiritualnya bergeser karena akhirnya perayaan Imlek ini kan dirayakan oleh semua komunitas Tionghoa. Betul. Kalau dulu kan yang merayakan cuma komunitas Tionghoa identik yang berhimpun di dalam kelenteng. Oke. Jadi lebih ke arah budaya Tionghoa, orang-orang Tionghoa yang mendalami keimanan kelenteng itu bisa kita sebut sebagai agama Cina pada waktu itu. Sebenarnya melihat perbedaannya, katakanlah misalnya Imlek di Indonesia dengan di luar negeri atau di Cina bahkan, apa yang menjadi pembedanya? Luar biasa. Kalau saya ambil contoh di Tiongkok ya, kalau Tiongkok perayaan tahun baru Imlek liburnya 2 minggu. Jadi benar-benar itu libur resmi 2 minggu. Karena 1 minggu sebelum perayaan Imlek mereka udah libur pulang kampung kan, jaraknya kan jauh. Ya. Baru seminggu kemudian balik mudik. Jadi sama kayak budaya lebaran Ya. ya, mudiknya kurang lebih 2 minggu. Beberapa yang sudah sangat kental sekali dengan Imlek, misalnya warna merah misalnya, itu ada nggak alasan-alasan tertentu? Orang Tionghoa meyakini ya dari dulu sudah ada satu filosofis bahwa warna merah ini lambang kebahagiaan.
Jadi setiap kali tahun baru Imlek kita menggunakan warna merah, baju merah itu untuk mencerminkan bahwa menyambut tahun yang baru dengan semangat dan hati yang gembira, penuh dengan kebahagiaan. Hmm, hmm. Jadi memang ada maknanya. Apapun merahnya ya. Apapun merahnya, nuansanya merah yang Merah. penting. Kalau kayak barongsai misalnya. Kalau barongsai itu kan diyakinin dia akan turun 15 hari setelah tahun baru Imlek, itu yang disebut Cap Gome. Barongsai ini diyakini sebagai makhluk suci yang memang ditugaskan menjaga alam semesta dari pengaruh anasir-anasir jahat, termasuk membersihkan energi di alam ini yang setahun kemarin banyak kotor ya, terisi dengan segala macam ulah manusia ya, yang batinnya kotor, yang pikirannya nggak bersih, merusak alam semesta. Nah, dibersihkan dengan tarian barongsai. Oke. Kalau naga itu juga diyakini sebagai makhluk suci yang menjaga alam semesta. Setiap perayaan tahun baru Imlek dia turun memberikan anugerah, memberikan berkah. Jadi yang satu membersihkan anasir-anasir jahat, yang satu memberikan limpahan anugerah dan berkah dari alam buat kemanusiaan. Asih. Kalau di Indonesia kan kita merayakan Imlek itu antara Januari Februari ya, pas Betul. musim hujan. Tapi kan belum tentu di negara lain pada saat itu musim hujan. Tapi kalau di kita tuh harus seolah-olah itu berhubungan dengan hujan pada saat Imlek. Kalau nggak ada hujannya pada panik semua, itu hubungannya sama metafisika itu apa ya? Sebenarnya tahun baru Imlek itu kan tibanya awal musim semi. Betul. Pasti banyak hujan, nggak cuma di Indonesia. Hmm. Karena memang pergantian dari musim dingin ke musim semi itu banyak hujan sehingga banyak pohon-pohon tumbuh. Jadi rata-rata Imlek memang identik dengan hujan. Tapi kalau nggak hujan nggak apa-apa. Kalau nggak hujan ada kepercayaan bahwa ekonomi akan seret kalau nggak hujan di tahun baru Imleknya. Tapi itu. bener nggak tuh Memang benar karena itu masaknya musim tanam kan. Jadi begitu tahun baru Imlek dari musim dingin ke musim tanam, kalau hujan kurang kan petani nggak menghasilkan produktivitas yang bagus. Berarti kan perekonomian terganggu karena Tiongkok itu kan negara pertanian. Ya. Jadi filosofisnya kalau dari sana, kalau ada hujan di tahun baru Imlek berkah. Tapi kalau kebanyakan ya juga musibah. Jadi Ya, yang disenengin tuh hujan rintik-rintik membasahi bumi, tapi nggak berkepanjangan. Ya. Ada lagunya nggak tuh ya? Ya, mesti ada yang bikin kali ya. Oke. Jadi ya sebenarnya kembali kepada filosofi Feng Shui juga ya, yang sebenarnya sangat rasional kalau dipelajari dan dipahami ya. Nah, tapi kalau kemudian lebih dalam lagi soal pantangan misalnya gitu, kan kadang-kadang nggak boleh keramas lah, nggak boleh ini itu. Nah itu bener nggak Begini, banyak sekali tabu ya, pantangan-pantangan yang memang diajarin para leluhur dalam rangka untuk memberikan satu pemaknaan terhadap tahun baru Imlek ini. Karena banyak juga orang tua yang nggak bisa menjelaskan secara literasi. Dia cuma ingin memberikan bahwa tahun baru Imlek ini punya makna, ada nuansa, ada suasana-suasana batinnya yang membuat orang tuh jadi merasakan kita sedang persiapan menuju Imlek. Nah, muncullah pantangan-pantangan itu. Misalnya kayak kalau nggak boleh cukur. Cukur tuh artinya apa? Cukur kan memangkas sesuatu yang sedang mau tumbuh. Oh. Ya, sedangkan tahun baru Imlek kan pohon lagi mau tumbuh musim semi. Jadi sesuatu yang mau tumbuh jangan dipangkas. Ibarat baru mau bertunas sudah dibabat, nggak jadi bersemi nantinya. Oke. Jadi sebenarnya mau memberikan pelajaran seperti itu, cuma dimaknainya dengan simbol-simbol. Terus jangan keramas misalnya ya, pas di tahun baru Imlek. Keramasnya kapan? Sebelumnya. Jadi pada hari itu jangan istilahnya, keramas kan simbol membersihkan diri. Jangan membersihkan diri setelah tahun baru Imlek, baru kita membersihkan batin kita. Membersihkan batin itu sebelum tahun baru Imlek kita udah bersih. Pas masuk tahun baru artinya kita udah siap dengan jiwa yang baru. Itu juga ada makna filosofisnya. Cuma kan kebanyakan dilarikannya ke mitos. Mitos dan mistis. Iya, sebenarnya punya nilai pelajaran juga. Terus nggak boleh buang sampah. Ya, itu 1 hari sebelum Imlek, pas Imlek, sama 1 hari setelah Imlek. 3 hari nggak boleh buang sampah. Jadi harus cuma dikumpulin di satu tempat. Supaya apa? Maknanya apa? Di tahun yang baru ini kita harus tahu tuh, ada kekotoran-kekotoran batin yang juga bisa muncul. Sampah tuh kekotoran batin. Ya, kekotoran batin ini kalau bersih kan kita nggak menyadari, dikumpulin tuh. Lihat 3 hari aja kalau kamu nggak buang sampah, rumah udah kotor kayak begini. Dalam banget. Nah, bagaimana supaya batin kita bersih?
haruslah setiap hari kita membersihkan Harusnya tuh diri. diajarin ya. Iya, tapi kalau dikasih pelajaran tuh, nih lihat kalau 3 hari aja kamu nggak buang sampah, bau berantakan. Nah supaya rumah kita nggak bau nggak berantakan, rumah itu dianggap hati kita. Nah supaya hati kita nggak kotor berantakan kayak gini, harus membersihkan hati, membersihkan dirinya setiap hari begitu. Dalam ya, dalam. Makanan misalnya. Iya. Kalau makanan? Makanan umumnya kalau tahun baru Imlek diisi dengan makanan yang manis-manis. Supaya apa? Kebahagiaan yang kita mau masuki di dalam tahun yang baru ini penuh dengan kemanisan. Kemanisan itu artinya keharmonisan. Terus penuh dengan kata-kata yang manis, ucapan yang santun. Jangan mengeluarkan kata-kata yang pahit, kata-kata yang asem. Makanya makanannya kebanyakan yang manis-manis. Ya, jadi ada filosofisnya semua. Cuma kan larinya kebanyakan orang itu karena selebrasi pestanya ya. Jadi ya, makanan Termasuk pun pestanya. kue bulan ya? Kue keranjang. Kue keranjang, kue Ya. keranjang. Kue keranjang kan kue yang bisa ditahan sampai 3 bulan 4 bulan. Ya, jadi itu biasanya kue keranjang itu disimpan di komunitas Tionghoa 2 bulan sebelum tahun baru Imlek udah disimpan, udah pada beli, nah baru digoreng atau dikukusnya nanti pas Cap Gome 15 hari setelah Sinca. Karena pas saat musim dingin nggak banyak makanan yang bisa disimpan. Jadi zaman dulu orang bikinlah kue yang bisa disimpan sampai 3 bulan selama musim dingin. Dan gitu begitu musim semi baru kue itu direbus, dikukus, digoreng. Tapi dia nggak rusak selama dalam musim dingin. Nah itu kue keranjang. Ya. Kue yang memang sengaja dibuat di masa musim dingin, dinikmatinya di musim semi. Ya. Ini kapan-kapan mesti bahas bacang juga nih kayaknya kita nih. Oh iya, ada bacang, ada kue bulan, ada itu onde. Baju Tionghoa kan banyak. Tapi yang saya suka angpao. Ya, semua orang suka itu, termasuk saya. Nah itu apa Cuma bedanya filosofinya? saya nggak ada ngasih angpau, saya Iya, harus ngasih ngasih angpau. angpau. Kalau waktu kecil kan dulu juga dapat angpau. Nah itu Ini ada orang Tionghoa punya kebiasaan kalau kita sudah berumah tangga, udah married, kita yang harus kasih angpau. Tapi belum berumah tangga walaupun umur sudah 40, umur sudah 50 belum berumah tangga harus dikasih angpau. Artinya apa? Selama kalian belum married itu dianggap anak kecil. Dianggap belum dewasa. Jadi memang budaya Tionghoa menghendaki ada yang namanya membangun rumah tangga. Karena dari rumah tangga inilah kita akan membangun masyarakat. Ya, jadi negara yang aman, negara yang makmur, negara yang tentram hanya terjadi kalau masyarakatnya aman, makmur. Masyarakat yang makmur bisa terjadi kalau keluarga-keluarga rumah tangga aman, makmur, hidupnya berkah. Nah, semua itu bisa terjadi kalau masing-masing membina diri. Baru rumah tangga juga bisa aman, harmonis, makmur. Tapi itu kalau tadi Su cerita begitu banyak sekali ya nilai-nilai, tapi yang lebih banyak kepada adat istiadat, budaya, filosofi. Sama sekali nggak ada titik ritualnya di mana? Ada, kalau titik ritualnya sebenarnya kan 1 minggu sebelum perayaan tahun baru Imlek itu ada namanya ritual dewa dapur naik ke langit. Nah dewa dapur itu dewa yang tugasnya setiap hari, setiap waktu ngontrol, memantau, memonitor kehidupan orang yang ada di rumah itu. Makanya dia ditaruhnya di dapur, ya altarnya. Nah apa yang terjadi di dapur, apa yang dimasak di dapur, terus ibu rumah tangganya bahagia apa enggak di dapur, itu dibikin catatan, dilaporin ke atas. Nah ada upacara mengantar dewa ini naik ke atas itu seminggu sebelum tahun baru Imlek. Nah nanti si dewa ini turun, dia bawa berkah berdasarkan laporan ke Tuhan ceritanya ya. Berdasarkan laporan ke Tuhan, setiap dewa dapur dari masing-masing rumah bikin laporan, rumah ini orangnya begini, kelakuannya baik, kelakuannya nggak baik, semua dilahir. Nanti Tuhan akan menilai yang rumah tangganya kelakuannya baik sepanjang tahun, tahun ini kasih dia berkah. Tapi yang rumah tangganya sepanjang tahun nggak baik, kelakuannya nggak benar, banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, Tuhan akan bilang jangan kasih berkah dia tahun ini. Jadi udah dimulai dengan upacara mengantar dewa ini naik ke langit. Nah yang di rumah perumah tangga itu dewanya dewa Chow Kun Kong, dewa dapur. Tapi yang buat masyarakat umum dewa yang naik ke langitnya itu dewa yang ada di kelenteng. Untuk melaporkan juga umat yang aktif di kelenteng ini sepanjang tahun mana yang baik, mana yang jahat itu dilaporin semua. Nah seminggu sebelum tahun baru Imlek juga ada ritual di kelenteng mengantar para dewa naik ke atas. Nah kalau sama teman-teman kita suka kyonghi gitu ya. Kyonghi kan artinya selamat. Kongsi facoy gitu. Itu umum juga kan dilakukan? Sekarang umum ya, kungsi facai atau kyonghi facoy. Ini
udah jadi umum, tapi umum yang salah karena aslinya mengucapin tahun baru Imlek tuh bukan kungsi facai. Apa tuh? Sinchun Kyonghi, selamat merayakan tahun baru musim semi. Ucapan ini yang dilarang melalui Inpres nomor 14 tahun 1967 karena dianggap ini adalah ritual tradisi adat istiadat Cina mengucapkan selamat musim semi, padahal di Indonesia nggak punya musim semi. Tapi kan memang secara siklus alam dunia ini musim semi. Nah kalau kongsi pacoy artinya apa? Selamat hartamu berlimpah. Jadi makanya itu udah terjadi pergeseran. Jadi nilainya bukan memaknai. Tapi itu bukan hanya di sini loh. Iya, itu udah mendunia. Udah mendunia kan? Awalnya Hong Kong. Oke. Yang memulai itu halnya Hong Kong. Kita tahu kan Hong Kong negara yang sangat kapitalis kan. Jadi semuanya tuh dilihat dari sudut pandang ekonomi. Jadi ngucapin sinca kongsi pacoy biar hartamu makin makmur gitu. Jadi yang benar harusnya Sinchun Kyonghi, selamat Sinchun tahun baru Kyonghi. musim semi. Ya, itu yang selamat dari zaman Belanda itu ucapannya. Nah, ya. kalau selamat merayakan tahun baru musim semi ini yang syarat dengan makna bagaimana dari musim dingin beralih ke musim semi membangkitkan semangat gairah baru. Terus kan diklaim Indonesia nggak punya musim semi, kenapa ngucapin musim semi? Nah, sebenarnya di Indonesia ada fenomena musim semi. Ada fenomena musim gugur. Kita lihat ada pohon yang sampai rontok ya, sampai nggak ada daunnya. Nanti tahu tumbuh lagi. Itu kan fenomena musim gugur. Dan waktu dia bersemi lagi fenomena musim semi. Dan fenomenanya itu ada. Dan biasanya pohon yang kalau ada di bulan September, Oktober gitu ya, Agustus itu kan banyak yang pohon rontok. Betul. Memang periode musim gugur ada di situ. Ya. Tapi begitu Sinca ya, tahun baru Imlek kita lihat pohon-pohon tumbuh. Ya sekarang aja kalau kita jalan tuh banyak pohon-pohon udah menguning ya, kembang-kembang kuning oranye udah banyak muncul. Padahal biasanya nggak muncul kembang-kembang itu. Karena apa? Fenomenanya memang udah mau masuk ke nuansa musim semi walaupun kita cuma kenal 2 musim. Tapi fenomena alamnya sebenarnya ada. Ya. Nah, kalau kita mau tarik Imlek dalam kaitannya kebangsaan, persatuan ya, dan kita melihat tadi selebrasi ini bukan hanya kemudian dinikmati atau dirayakan oleh mayoritas suku Tionghoa, tapi juga ternyata sampai sekarang juga dilakukan oleh banyak orang, termasuk dari tadi sudut pandang ekonomi, terus sudut pandang sosial, pariwisata. Nah itu mengapa mungkin ya hari ini kita melihat Imlek jadi salah satu bagian strategis untuk mempersatukan bangsa juga kan? Iya, karena gini, dari dulu sebenarnya ya kan ada satu pemikiran di dalam konteks orang Tionghoa yang selalu mengatakan di 4 penjuru samudera kita semua saudara. Itu konsep ini yang memang sering ditanamin. Jadi dalam merayakan tahun baru Imlek, kita itu yang namanya berbagi angpau nggak cuma dibatasin sama orang-orang Tionghoa loh. Jadi pada saat siapa aja yang memang datang berkunjung ke orang yang merayakan tahun baru Imlek akan dibagikan angpau karena memang sifatnya general. Makanya sampai sekarang juga maaf ngomong banyak juga yang memanfaatkan itu. Kalau tahun baru Imlek walaupun dia nggak merayakan kan ketok pintu. Mampir aja gitu. Mampir, ucapin selamat tapi kan abis itu kan dapat angpau. Ya. Jadi memang kita berbagi ke semua orang yang memang untuk berbagi kebahagiaan istilahnya kita nggak membatasi harus suku ya. Agama semuanya lintas. Terus tahun baru Imlek juga syarat dengan yang namanya kirap. Itu umumnya perayaan kirap yang diadakan berkaitan dengan Cap Gome. Kalau yang di Singkawang sana kan itu selalu kirap-kirapnya itu kan kirap Cap Gome. Nah sekarang kan terjadi adaptasi, asimilasi dan sebagainya. Kirap itu kan sekarang dikondisikan sedemikian rupa kalau di Jawa dianggap sebagai ruat bumi. Jadi kirapnya walaupun ada barongsai, ada liong, tapi ada juga misalnya parade Reok Ponorogonya, parade ada yang budaya-budaya setempat. Nah ini juga terjadi satu semacam sama-sama pesta bareng, tapi mengangkat nuansa-nuansa budaya kita yang memang majemuk. Dan bisa itu kan kirap itu kan bisa macam-macam sekarang. Ya bahkan kalau kita lihat barongsai dan lain-lain itu yang melakukan udah segala macam tuh udah. Dan menjadi semacam simbol. TNI juga punya tim barongsai gitu kan. Benar. Dan yang main barongsai nggak semua orang Tionghoa. Betul. Karena itu udah jadi seni kayak seni tari ya, kayak seni budaya. Pemainnya boleh siapa aja. Gini, Imlek itu kan filosofi dasarnya sebenarnya berbakti dan berbagi kebahagiaan. Jadi 2
hal ini berbakti dan berbagi kebahagiaan ini yang harusnya dipertekankan bagi komunitas Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek ya bagaimana membuat dua hal ini terus dicanangkan. Berbakti kepada siapa? Pertama berbakti kepada para leluhur. Semua orang berbakti kepada leluhur naik ke atasnya kan kepada Tuhan juga. Ya. Kedua berbakti kepada agama, berbakti kepada negara. Nah konsep bakti inilah yang akan sebetulnya menjadi penekanan di dalam setiap kita merayakan Tahun Baru Imlek. Bagaimana di tahun yang baru semangat bakti kita nggak boleh kendor, nggak boleh melemah. Ya bakti pada leluhur kan semua suku juga punya ya kebiasaan sungkem sama orang tua, menghormat leluhur itu juga kayaknya juga satu budaya ajaran yang umum ya buat masyarakat luas juga umum berbakti sama orang tua. Saya belum lama juga jalan-jalan ke Sumba. Di Sumba juga ternyata orang Sumba juga punya adat selama dia orang tua masih hidup ya. Tuhannya tuh orang tua. Tapi begitu orang tua udah mati, Tuhannya baru yang ke atas. Itu juga penghormatan sama orang tua sama budaya leluhur kan begitu tinggi. Ternyata adat itu ada di mana-mana. Adat sungkem ya, sujud sama orang tua ada di mana-mana. Nah, di komunitas Tionghoa yang merayakan Tahun Baru itu juga ini ada adat sungkem ya. Kita kui ya bersimpuh sampai 3 kali di ibu jari orang tua itu 1 tahun sekali dirayakan. Nah ini yang unsur baktinya nih. Tapi kan juga melebar banyak kalau kita mau bahas. Nah berbagi bahagia itu angpau. Jadi dalam kita merayakan hari yang gembira, yang bahagia, jangan lupa untuk terus menabur kebaikan. Jangan lupa untuk terus banyak beramal. Itu dilatih dari masih kecil. Kamu sekarang terima angpau. Ingat nanti kalau kamu udah berumah tangga kamu harus kasih angpau. Supaya apa? Pada saat kamu sudah berumah tangga dianggap kamu sudah mandiri. Jangan lupa untuk terus juga menebar kebaikan. Makanya mungkin sekarang di sekolah-sekolah juga mungkin kita juga merayakan itu ya, terlepas agama dan latar belakangnya karena menjadi sebuah simbol juga sebagai bagian dari pemersatu bangsa. Budaya di Indonesia begitu banyak. Kalau ada momen-momen yang ada satu momen, ada satu event yang masing-masing bisa menampilkan budayanya bersama-sama dalam satu rangka, dalam satu frame yang bersama kan indah kita ngelihatnya. Dan sekarang yang mulai terlihat kan di Tahun Baru Imlek nih. Sayangnya Imlek cuma 1 hari ya. Di Indonesia liburnya cuma 1 hari. Ya? Iya. Kalau 2 hari angpaunya lebih banyak lagi berarti. Tapi kan perayaannya sampai Cap Gome. Oh iya, berarti dapat angpaunya bisa sampai tanggal 15 masih kalau orang ngucapin Tahun Baru Imlek masih dapat angpau itu. Saya baru tahu. Sampai Cap Gome baru selesai. Jadi tanggal 15 bulan 1 Imlek baru selesai. Sultan terima kasih sudah hadir dan berbagi banyak sekali pelajaran tentang Imlek dibandingkan hanya sekedar merayakan dan makan-makan ya. Kita ngerti lebih dalam lagi sekarang. Sama-sama. Nanti terima kasih kita juga udah diundang saya. Siap. Demikian diskusi kita, bincang-bincang kita dan Anda bisa mengikuti tayangan ulang ini di podcast kami di Podcast Nusantara di YouTube channel dan tentu saja terus membangun negeri ini dengan kebaikan. Terima kasih Suhu. Selamat Hari Raya Imlek. Sin Chun Kyong-hee. Kyong-hee. Sampai kita berjumpa lagi. Hidupkan cinta Indonesia. Yes.